Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak dosen DRS Ketut Dibia SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Keterampilan Berbahasa dan Sastra Indonesia di Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pendidikan Ganesha. Yang saya hormati dan cintai para pembaca dan pendengar pidato saya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Pengaruh Internet Terhadap Remaja. Sebelum saya memulai perpidato, saya akan menyampaikan batasan masalah yang akan saya sampaikan di dalam pidato hari ini. Di antaranya, pengaruh internet terhadap remaja dilihat dari segi positif dan dari segi negatif. Internet, kata yang tidak asing di telinga setiap orang, terutama para remaja yang senantiasa bergaul dengan mewahnya dunia yang berteknologi. Mewah dan praktis. Internet bisa didapatkan dimanapun kita berada dengan bermodalkan telepon seluler yang memiliki koneksi internet. Internet dapat diakses dengan mudahnya melalui HP, dimanapun kita berada atau jika tidak. Di setiap sudut kota pasti terdapat sebuah warung yang menjual jasa internet atau yang bisa disebut dengan warnet. Dunia informasi tanpa batas, begitulah orang-orang menyebutnya. Saya sendiri tidak begitu yakin, tapi apa boleh dikata, memang begitu keadaannya. Dengan adanya internet, akses atau jalan terhadap penyampaian informasi-informasi yang ada di dunia ini dapat diambil dengan mudahnya, seraya membalikkan telapak tangan atau mengejapkan mata. Banyak ilmu pengetahuan yang begitu melimpah di sana. Informasi mengenai apapun dapat kita temukan di jagat internet. Lalu, apa hubungannya dengan siswa? Tentu saja sangat erat hubungannya dengan siswa, karena siswa tidak luput dengan yang namanya informasi dan ilmu pengetahuan. Internet ini adalah media yang paling efektif dan mudah untuk didapatkan dan diakses oleh siapa saja dan dimanapun saja. Walaupun dapat dipungkiri bahwa karena adanya kebebasan ini, dapat terjadi pula penyalahgunaan fasilitas internet sebagai sarana untuk kriminalitas dan asusila. Siswa yang baru mengenal internet biasanya menggunakan fasilitas ini untuk mencari hal-hal yang aneh-aneh, seperti gambar yang tidak senonoh atau video-video aneh yang bersifat asusila. Yang dapat berpengaruh jiwa dan kepribadian siswa itu sendiri, sehingga siswa terpengaruh dan mengganggu konsentrasinya terhadap proses pembelajaran di sekolah. Namun demikian, tidak semua siswa yang melakukan hal yang demikian. Hanya segelintir siswa-siswa yang usil saja yang dapat melakukannya, karena kurangnya rasa tanggung jawab terhadap diri pribadi dan orang di sekitarnya. Pada umumnya, internet digunakan oleh setiap siswa untuk mencari atau mendapatkan informasi yang berhubungan dengan materi pelajaran yang ia terima di sekolah. Hal tersebut memungkinkan siswa menjadi lebih kreatif dan lebih aktif dalam mencari sumber informasi dan ilmu pengetahuan dibandingkan dengan siswa-siswa yang hanya duduk diam di depan meja dan mendengarkan gurunya berbicara. Hal ini dapat menjadi motivator terhadap siswa untuk terus berkembang dan juga dapat berfungsi sebagai penghancur atau perusak generasi muda. Remaja adalah makhluk yang rentan terhadap perubahan di sekitarnya. Dia akan mengikuti hal yang paling dominan yang berada di dekatnya. Jadi, kemungkinan terjadinya perubahan yang drastis dalam masa-masa remaja akan mendorong kemana arah remaja itu akan berjalan, ke arah positif atau negatif, tergantung dari mana dia memulai.
Remaja yang kesehariannya bergaul dengan internet akan lebih mudah dan lebih tanggap terhadap perubahan informasi karena ia terbiasa dan lebih mengetahui tentang informasi-informasi tersebut sehingga dia akan lebih daripada yang lainnya. Tetapi selain itu, remaja yang memiliki kecenderungan pada hal yang negatif justru sebaliknya. Dia akan nampak pasif karena hanya diperbudak oleh kemudahan dan kekayaan informasi dari internet tersebut. Maka dari itu, alangkah baiknya jika kita bisa dengan bijak menggunakan fasilitas ini dengan sebaik-baiknya dalam hal yang positif demi kemajuan diri dan pribadi kita. Dan selaku remaja, kita semua harus dapat menguasai teknologi yang sedang berlari kencang pada era ini. Karena dengan demikian, kita pun ikut berlari menyongsong masa depan. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen DRS Ketut DBY SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Keterampilan Berbahasa dan Sastra Indonesia serta para pembaca dan pendengar pidato saya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om.